Oke, apa kabar semuanya? Selamat siang. Setiap jam 1 kita ada sesi sharing. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau ngobrol, silakan ada di Discord setiap jam 1 Senin sampai Jumat. Halo Pak, bisa dengar suara saya ya? Yang Mas, bisa bisa. Oh, Ibu ya? Cewek saya Pak. Oh, cewek. Oh, siap, siap. Boleh tahu nama, domisili sama trading berapa lama, Bu? Nama saya Dini. Saya dari Manado Pak. Saya trading baru November. November, Desember, Januari, 2 bulanan berarti ya. Bu Devi, boleh silakan kalau mau tanya atau sharing. Halo. Aja udah berapa kali sih nontonin modul trading yang ada di Discord ini kan. Terus? Saya udah ulang-ulang kadang, terus coba praktek. Kadang pas lihat di chart tuh bingung gitu. Nah, kalau bingung saya bingung mau nanya kemana gitu. Waktu live di sini bisa tanya dah sekarang. Yang bingung di bagian mana nih? Coba saya coba untuk perjelas sekarang. Kalau support resistensi saya udah ngerti dikit ya Mas ya. Tuh multi time frame sama konfirmasi untuk entry. Nah, itu agak susah memang ya. Agak bingung, maksudnya kurang. Kadang kalau orang yang masih baru itu memang bingung mau entry-nya di mana sih sebenarnya gitu ya. Iya, kadang bingung, kadang udah entry bingung mau keluar di mana, mau exit di mana. Boleh. Oke. Multiple time frame berarti ya yang kesusahan. Untuk rejection gimana? Aman juga? Boleh sekalian dengan itu deh Mas Tama. Fibonacci belum paham juga Mas Yan. Kalau Fibonacci saya udah ngerti cara nariknya, udah ngerti. Malah Fibonacci malah tahu ya. Biasanya orang-orang yang gagalnya di Fibonacci soalnya. Sebenarnya gini, Bu Devi, simple sebenarnya. Ada dua cara trading, itu hanya ada dua. Yang pertama, Ibu harus tahu trennya itu bagaimana. Oke, pertama kita lihat tren. Time frame berapa, Pak? Terserah. Kalau pengen cepet tutup berarti ya bisa di H1 M30. Kalau pengen agak lama ya berarti di H4 di daily. Itu bisa di daerah situ. Nah, misalkan kita lihat di M30 aja atau M15, Pak. Monggo, silahkan. Nah, pertama yang penting kita tahu trennya gimana. Jadi contoh ini GBP JPY sekarang. Ini trennya sedang gimana, Bu, kalau boleh tahu? Beres Pak. Bearish ya, turun ya. Nah, turun di sini berarti kita udah tahu satu, yaitu trennya itu bearish, selesai. Tinggal yang kedua, area entry-nya itu di area mana, area pentingnya di area mana. Biasanya kita gunain namanya market structure dulu. Jadi contoh, oke. Contoh di sini berarti kemungkinan harga itu di areanya support dan resistance di sebelah sini. Ya, kita bisa pakai Fibonacci juga kalau mau, monggo. Nah, ini menunjukkan bahwa market mungkin harga di sinilah kita bisa entry nih. Area entry-nya di sebelah sini. Oke. Nah, kalau harga nanti sudah ke sini dan Ibu ngerasa market ini kelihatan kok, Bu. Market di sini itu terkadang itu kan kenceng banget nih pergerakannya, panjang-panjang kayak gini, panjang. Itu berarti trennya masih kenceng untuk turun nih. Panjang. Ini berarti masih kuat banget trennya. Tetapi kalau udah mulai agak capek, jadi kayak market itu udah kayak pendek-pendek gini bodinya, itu berarti menandakan volatilitasnya sudah agak berkurang. Nah, itu pertanda bahwa market sedang rejection namanya. Jadi nanti ini udah agak pelan-pelan kan, mungkin nggak sampai di area entry langsung reject, bisa jadi. Kalau Ibu langsung nunggu di area entry juga monggo. Pokoknya kelihatan bahwa market itu kayak sudah mulai capek gitu, bodinya udah pendek-pendek, kemudian ada satu ekor panjang atau satu body yang lumayan panjang seperti ini. Jadi tiba-tiba ada satu candle panjang seperti ini, berarti ini tanda bahwa mulai entry boleh. Jadi sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya simple aja. Trennya bagaimana? Sell, turun. Kita entry di area mana? Ya di area yang sudah kita tentuin tadi. Fibonacci-nya di mana, support resisten di mana, ya wis di situ kita entry. Nah, untuk stop loss-nya itu biasanya gini.
Contoh kita taruh stop loss di sini, TP-nya 1/2 ya. Jadi fokusnya ke stop loss aja dulu, Bu. Kalau pakai strategi modul. Jadi fokus ke stop loss. Jadi contoh, saya mau taruh stop loss di atasnya ini area konsolidasi di sini. Karena kalau area konsolidasi di sini ke break, berarti nggak jadi nih, setup saya gagal nih. Nah, itu ada alasannya. Kemudian TP-nya gimana? Wes gak usah bingung, 1/2 gitu aja udah selesai. Nah, jadi sebenarnya simple, dibuat simple saja, Bu, nggak usah susah-susah. Ini kelihatan juga kalau ditarik garis trend, mungkin juga di area situ tadi yang kita bagus untuk entry-nya, di area Fibonacci tadi. Jadi nunggu agak naik sedikit di area Fibonacci, SL-nya kalau mau pakai SL berarti bisa di tengah-tengah 78,6, TP-nya 1/2 aja, gak usah bingung-bingung. Nah, tinggal nunggu market nyentuh situ, kemudian entry. Gitu aja sih sebenarnya, nggak ribet sih, Bu. Kalau misalkan untuk multiple time frame itu ini trennya sedang turun, kemudian di time frame kecil ada sedang naik. Ini kita pakai time frame yang mana gitu kan, biasanya pakai satu time frame aja. Jadi contoh Ibu lihatnya di M30, ya berarti ya di M30 aja yang dilihat, nggak usah dilihat yang lain. Gitu aja, simple aja dulu sementara. Karena masih 2 bulan, harus banyakin entry. Masih jauh, Bu, banyakin Iya entry. Pak, masih jauh. Masih jauh. Tapi MC Jauh. pernah? Udah berapa kali Pak saya MC Mas Tama? Ya ampun, Bu. Jangan jangan. Coba mulai kecil-kecil baik. Resikonya diperkecil aja. Jadi kalau awal itu memang bakalan sering MC. Kalau bisa jangan dibuat MC, dibuat loss saja. Jadi contoh, saya pengen modal 2 juta nih masukin, atau 10 juta masukin, pakai akun send dulu. Yang penting banyakin entryan biar kita itu percaya diri entrynya. Itu dulu. Jadi pakai resiko kecil banget. Kadang lupa masang stop loss memang. Intinya kecilin lagi aja. Nanti misalkan contoh ya, modal 10 juta pakai akun send, pakai 0,01 aja akun send. Wes aman itu. Lupa stop loss atau apa, enggak masalah. Bisa. Siap. Bener. Suka ragu kayaknya. Siap Mas Tama. Makasih ya Mas Tama. Sama Bu Davi, semoga bermanfaat ya. Bro, cek. Halo. Dengan siapa? Domisili di mana? Trading udah berapa lama, Pak? Dengan Dadan, Pak, dari Bandung. Trading udah sekitar 1 tahun lebih 3 bulan. Detail ya, detail. Dari Bandung, nama Dadang tadi, Pak, sorry. Dadang ya. Bandung mana, Pak? Itu kemarin saya yang ikut offline offline meeting, Pak. Oh, ketemu si Fahmi berarti ya kemarin ya. Oke, siap. Silakan Pak Dadang, ada apa nih? Lebih ke strategi sih, Mas. Mau tanya nih. Oke, Saya kan udah apa nemu nih? strategi nih. Strateginya Pakai apa? candle momentum ya. Oh, oke, scalping ya gitu. Strategi scalping, candle momentum, terus pakai layering Fibonacci juga. Oh, Jadi strateginya itu pertama lihat momentum dulu ya. Kedua lihat ini ada time frame-nya M15, M30 sama H1. Nanti konfirmasinya itu sudah momentum candle muncul, dilihat apakah si ujung ekornya itu di area SNR dan di area trendline. Lalu dilihat tuh si time frame kecilnya. Misal M15 dilihat M5 gitu ya. M30 dilihat M15, pokoknya time frame kecil ya. Misalkan nyentuh SNR atau trendline nggak jadi berarti gitu maksudnya ya? Nggak jadi. Oke. Sama si time frame kecilnya juga harus kalau nggak engulfing dia continuous candle gitu. Oke, berarti kalau di time frame contoh M5 atau M1 jangan sampai ada rejection candle gitu ya? Iya, betul. Ini berarti strateginya luar biasa itu loh, Pak. Kayak bagus banget ini, tapi jarang kelihatannya, jarang ada entryan kayak gini. Nah, sebenarnya udah saya backtest, yaitu hasilnya itu bagus. Seminggu itu bisa dapat 10% dengan resiko 10% per trade. Oke, lumayan besar itu trade. Jadi sebulan sekitar 40-50%. Udah saya coba juga di akun real ya. Nah, di bulan Desember kemarin itu bagusnya itu di minggu ke-1, ke-2 sama ke-3. Sisanya itu
hancur di minggu-minggu terakhir sama awal bulan Januari itu. Tapi hasil akhirnya bagus sih, 25% Mas dapat di bulan Desember. Ini termasuk mantap loh Pak. Kan ini kelihatannya persis sama momentumnya kita toh. Jadi di area support dan resisten, trendline kita nggak entry. Momentum kalau tiga-tiganya time frame M15, M30, H1 sama, baru entry, layering pakai Fibonacci. SL-nya Pak di mana kalau boleh tahu? SL-nya di ujung ekor. Kalau misalkan momentum candle bullish itu SL-nya itu di ekor paling bawah dan sebaliknya gitu Mas. Itu juga bagus. Itu jarang tersentuh ya? Jarang ya, cuma entry-nya tuh jarang Mas. Iya Pak. Karena terlalu banyak konfirmasi ya. Iya benar. Saya ngecek pakai itu 15 menit sekali gitu dilihat. Iya, ini Nah itu masalahnya itu entry-nya jarang, dan ya lihat dibandingin sama yang Mas Tama tuh kan sering bisa sampai ratusan persen gitu ya. Tapi ini win rate-nya pasti lebih besar daripada saya ini Pak. Ini kelihatannya di situ, soalnya konfirmasinya lebih banyak. Kita kadang-kadang aja di area support resistance kita hajar, walaupun itu terkena SL, cuma ya wis gimana gitu. Tapi kalau SNR itu nggak ada, trendline nggak diambil, semua bilang bakalan naik, kita itu win rate-nya itu pasti lebih besar. Wajar kalau Bapak minta atau Bapak pakai 10% per trade-nya, itu keren itu. Tapi dari strategi di sini, kelemahannya menurut Bapak apa nih? Kelemahannya aja. Kelemahannya itu pertama entry-nya jarang ya. Itu aja sih paling. Entry-nya jarang aja gitu. Kesel gitu nunggunya tuh kadang seharian nggak ada gitu ya. Nggak ada. Bapak pengen entry sering tapi win rate-nya turun, atau entry jarang tapi win rate-nya tetap bagus kayak gini? Kalau saya lebih ke hasil Mas ya. Oke. Metode apapun lah, yang penting scalping dapat 25% per minggu lah udah cukup gitu. Ini udah berapa lama pakai scalping kalau boleh tahu? Scalping tuh baru sebenarnya, baru diimplement di saya backtest tuh di bulan November, implementasi di bulan Desember. Saya dapatnya tuh jujur dari Mas Tama gitu. Masih belum kelihatannya Pak. Jadi scalping di sini yang saya lihat itu kita harus sering entry. Nanti kita dapat insting yang lebih bagus. Jadi contoh ada bullish momentum, kemudian langsung ke bearish momentum. Nah ini berarti indikasi bahwa bullishnya ini nggak jadi, itu bisa langsung di close. Nah itu yang kayak gitu itu nggak bisa kalau kita nggak banyak entry, banyak lihat chart. Nah kalau dilihat ini konfirmasinya Bapak sebenarnya lumayan banyak Pak. Lumayan banyak. Kalau saya aja mungkin saya bakalan hilangi di area SNR sama trendline, tetapi saya bakalan tetap melihat momentumnya sebagus apa. Oke, jadi momentum yang bagus itu candlenya itu panjang di semua time frame itu bilangnya juga sama. Itu menurut saya udah cukup, sangat-sangat cukup. Di area SNR, di area trendline, menurut saya SNR sama trendline di sini soalnya area bukan garis. Jadi bisa saja nyentuh kemudian reject. Itu juga bisa, jadi terkena TP dulu baru dicek, itu bisa. Cuma kalau pengen lebih aman lagi ya nggak usah pakai, kalau ada di SR sama trendline itu nggak usah, itu juga bisa. Kalau SL di candle, di belakang candle itu boleh, itu bakalan jarang terkena. Tapi layering untuk Fibo mungkin bisa maksimal di 2 kali. Jadi contoh kan pakai 10% tuh, coba pakai 5% atau 5% 2%, itu juga bisa. Jadi entry pertama 2%, kemudian 5%, atau kebalik 2%, 5%, 2%. Pokoknya gimana yang works, di total tetap nanti kalau loss itu di 10%. Kalau pengen seperti itu juga bisa. Untuk masalah entry jarang bisa dikurangi dengan itu. SNR sama trendline ini agak ilangin. It's okay konfirmasinya, nanti dicoba. Terus Bapak kelihatannya butuh banyak entryan Mas ya. Jadi masih 1 bulan dicoba. Saya 2 tahun Pak baru bisa jalan soalnya. Nyobain terus tiap hari. Jadi masih jauh sih sebenarnya. Cuma kalau udah profit agak lumayan, ini menurut saya lanjutin aja. Karena scalping strategi kita itu lumayan loh Pak. Serius lumayan. Bapak juga pasti tahu sendiri toh gimana rasanya Pak pakai scalping, enak atau gimana? Enak sih, cuma ya lebih capek aja sih. Tapi nggak apa-apa selama profit. Gas aja sih.
Terima kasih udah ketemu di Bandung ya. Makasih Pak. Mari. Oke, ya. Makasih banyak Mas Tama. Oke, thank you semuanya. Bye bye.